صاحب كل فريق ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير وتيسر عسير عليك يسير اللهم يا من يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير الله خبير اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف من يخاف منك اللهم هدي من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بهدي محمد صلى الله عليه وسلم اخرجنا بأنزلتنا واكتبنا بقلبك الذي لا يرحم وارحمنا بجدك علينا ولا تهلكنا جهدنا ورجاؤنا برحمتك يا ارحم الراحمين آمين محمد النذير والسراج المنير وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wal alihi wa sahbihi. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا فتاح افتح لنا بابك واجعلنا من جملة بابك برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan karunia nikmat-Nya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan berkumpul di rumah yang insya Allah penuh dengan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama berkumpul di sini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sama-sama membaca Ratibul Haddad yang kita lanjutkan dengan doa-doa dan juga kalimat tauhid. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima semua amal-amal yang telah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita, ya, terutama yang hadir bersama kita, ini ada Al-Habib Husain, juga Habib Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka, dan juga Sahibul Bait, maka Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dan Allah Subhanahu wa taala lancarkan semua urusan-urusan kita, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berada di malam ke-14 dari bulan Muharram. Itu kita sudah berada di tahun baru Islam. Kemarin juga tak lama kita telah melewati daripada 10 Muharram, atau yang lebih kita kenal dengan Ashura. Kita dianjurkan berpuasa di dalamnya, yang mana fadilah daripada orang yang berpuasa di hari Ashura adalah menjadi pelebur dosa 1 tahun. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari Ashura. Di antaranya adalah diselamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan tentara-tentaranya. Juga di situ Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam atas kedurhakaan kaumnya. Dan banyak kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari Ashura. Dan tak kalah lebih pentingnya lagi, ya, yaitu adalah tragedi terbunuhnya atau waktu syahidnya cucu tercintanya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib yang memiliki seorang ibu siapa? Itu adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Sayyidina Husain terbunuh menjadi syahid pada hari Asyura. Yang sejarah ini tidak boleh kita lupakan. Sejarah ini tidak boleh kita lupakan. Bahkan kita harus bersedih atas meninggalnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu atas cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengira kalau kita menyebut Sayyidina Husain langsung jelek, enggak, bahkan kalau kita mengingat siapa itu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu adalah siapa? Cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang wajib kita cintai. Orang yang wajib kita cintai adalah ahlu baitnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'ami, wa ahibbuni li hubbillah, wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cintailah Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kalian nikmat-nikmatnya. Wa ahibbuni li hubbillah. Dan cintailah aku karena cintanya Allah kepadaku. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Dan cintailah keluargaku karena kecintaanku kepada mereka. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan akan fadilah ahlu bait Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mencintai mereka, dan ancaman bagi orang-orang yang memusuhi, ya. Bukan malah kita senang, naudzubillah min dzalik, ya. Ancaman bagi orang-orang yang membenci keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di dalam suatu kabar kita dengar siapa yang mati meninggal atas benci kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang Yahudi. Barang siapa yang mati membenci ahlu bait atau keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa ayisun min rahmatillah, adalah orang yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Inilah indahnya ahlu sunnah wal jamaah. Kita adalah orang-orang yang dianjurkan, yang diharuskan, diwajibkan untuk mencintai seluruhnya. Ajaran yang penuh dengan kecintaan kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Imam Ali Zainal Abidin, waktu setelah beberapa lama terjadi Karbala, itu peristiwa terjadinya atau pembunuhan Sayyidina Husain alaihissalam, itu ditanya, kenapa engkau menangis? Bukankah ini sudah lama berlalu? Apa kata Imam Ali? Bagaimana aku tidak menangis? Sedangkan Nabi Yakub alaihissalam itu diceritakan di dalam Al-Quran menangis. Kehilangan siapa? Nabi Yusuf sampai matanya memutih. Memutih. Kenapa? Karena berpisah dari anaknya. Padahal Nabi Yakub tahu bahwasanya Nabi Yusuf itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku tidak nangis sedangkan ayahku Al-Husain meninggal di depan mata kepalaku sendiri? Tidak mungkin aku tidak nangis. Bahkan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib itu adalah kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat, itu Sayyidina Husain menunggangi daripada punggungnya Nabi Muhammad, sangat dimanja oleh Nabi Muhammad, menjadi orang yang senantiasa diciumi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling barokah Sayyidina Husain. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sedih ketika Sayyidina Abbas, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika menjadi tawanan perangnya Badar. Ketika menjadi tawanan perang Badar, termasuk yang ditawan itu Sayyidina Abbas, belum masuk Islam. Ditawan.
Nah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa nangis. Kenapa? Karena mendengar rintihan siapa? Sayyidina Abbas. Menangis itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana? Ini adalah Sayyidina Husain. Yaitu siapa? Cucunya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita lihat? Hancur Nabi Muhammad SAW kalau melihat hal tersebut. Ya, hancur. Ya. Dan ya, bagi orang-orang yang membenci keluarga Nabi Muhammad SAW, ya, bahkan pada saat peristiwa tersebut ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di dunia sebelum di akhirat itu orang tak bakal bahagia hidupnya, akan senantiasa sengsara. Ya, diceritakan salah satunya ketika ditawan Sayyidina Husain bersama keluarganya oleh pasukan musuhnya, itu di tangan Sayyidina Husain ada seorang bayi yang masih menyusu, anak beliau yang bernama Abdullah bin Husain. Ini menangis kenapa? Karena kelaparan. Ya. Lalu Sayyidina Husain mengangkat bayi tersebut seraya berkata, "Ittaqullah fi hadzal walad." Wahai kaum, takutlah kalian kepada Allah terhadap anak kecil ini. Berikan sedikit minum agar dia bisa minum. Lalu salah satu tentara musuh mengambil anak panahnya, dipanahkan ke budak kecil tadi, kena lehernya, darah ngocor. Lalu Sayyidina Husain mengangkat bayi tadi, Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah perjuangan ini. Lalu apa? Tak lama dari situ dilihat oleh Sayyidina Husain uang tadi. Pada detik itulah uang itu langsung yang tidak memberikan minum langsung minta banyu. Azma'akallah. Uang tadi apa? Kehausan. Sehingga dia bilang pada kawan-kawannya, berikan aku minum. Dinjuk minum, berikan aku minum, minta minum terus sampai perutnya besar, sampai merasakan sakit, sampai dia mengambil apa? Wadah yang besar untuk dia minum, tapi tidak merasakan dahaga. Makin haus sampai dia mati di tempat situlah. Kenapa? Karena kekurang ajarannya kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, inilah bagaimana kita harus bersedih atas meninggalnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Kita kalau hal-hal dengar ceritanya uang alim baik meninggal sedih. Bagaimana ini adalah orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harus bersedih, tetapi caranya tadi jangan sampai keluar dari yang diajarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melakukan hal-hal yang situ tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, bahkan akan membuat sedih Rasulullah dan Sayyidina Husain sendiri. Bagaimana kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih harus sedih. Kenapa? Karena sedih itu adalah tanda cinta. Sedih tapi jangan melakukan hal-hal yang di luar daripada yang diajarkan oleh agama Islam. Kalau kita ingin memperdalami sejarah peristiwa Karbala atau Asyura, kita bisa buka di versi Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak sekali. Kita buka di YouTube ceramahnya Al-Habib Omar bin Hafid atau ceramahnya Al-Habib Ali Al-Jufri ada membahas hal tersebut, atau orang Indonesia yaitu Buya Yahya pun ada. Kalau kita ingin memperdalami sejarah tersebut, jangan sampai kita lupakan, biar kita tahu dan kita jangan sampai kita terbodohi akan sejarah. Jangan galak kita dijauhkan dari keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada orang yang mengakui mereka lah yang kita sama keluarga kalian tidak cinta. Padahal tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah suatu kelompok yang sangat indah, yang diajari penuh dengan kecintaan kepada siapa? Kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan cinta yang kuat dan cinta yang benar di hati-hati kita kepada keluarga Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Kutubul Falihin sampai ke hadis yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala: Man ghada ila al-masjid aw rah, a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan. Kullama ghada aw rah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid atau rah pulang dari masjid. Man ghada min al-ghudu wa huwa al-mudhi min bukratin nahar aw rah min ar-rawah wa huwa ar-ruju' ba'da az-zawal. Wa qad yastamilani fi kulli dhahabin wa ruju'. Rah ini bisa arti pergi, bisa arti pulang. Artinya orang yang menuju masjid. A'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw rah. Maka pahala yang akan dia dapatkan, Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan untuk dia nuzulan, sebuah tempat fil jannah, di syurga, kullama ghada, setiap dia pergi aurah atau dia pulang ya, atau dia pergi, akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat di syurga. Nuzulan an-nazal al-makan alladhi yuhayya lin-nuzul fi, wa nuzulan bisukuni ra, nuzulan ma yuhayya lil-ghadi min ad-diyafa wa nahwiha kullama ghada aurah. Fawaidul hadits, zahirul hadits, hudusul fadl liman atal masjid mutlaqan, lakin al-maqsud minhu ikhtisasuhu biman yatihi lil ibadah wa shalah ra'siha. Jadi ini faedah daripada hadis tersebut bahwasanya menunjukkan fadilah terhadap orang yang jalan menuju masjid secara khusus. Akan tetapi yang dikhususkan lagi di sini adalah bagi mereka yang datang ke masjid tujuannya untuk ibadah. Kenapa? Karena masjid, sebagaimana kita baca di pertemuan-pertemuan yang sudah lewat di kitab Bidayatul Hidayah, masjid itu tempat cuma ibadah. Bahkan kalau kita menemukan wong yang jualan, wong yang nyari barangnya, hadisnya kita baca kemarin itu Rasulullah SAW mendoakan wong tersebut agar apa? Agar jualannya tidak laku, agar barangnya tidak ketemu. Kenapa? Karena saking mulianya masjid. Saking mulianya masjid ini tempat ibadah. Jadilah kalau nak dunia di luar baik. Kalau nak urusan di dunia jangan di masjid. Urusan di luar. Kalau masjid adalah urusan ibadah. Bahkan orang yang sholat itu dihitung sedekah. Setiap langkah menuju dia masjid. Wa kulli khatwatin tamshiha ila sholati sedekah. Setiap langkah yang kau langkahkan untuk sholat menuju masjid sedekah, dihitung sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita syukuri. Banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya khusus kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tidak berikan kepada umat-umat yang lainnya. Lalu ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kitab Bidayatul Hidayah yang kemarin telah kita baca bagaimana adab-adab selesai sholat. Ini masih sholat subuh karena ini masih pagi membahasnya kemarin. Membaca, kalau bisa setiap habis sholat membaca zikir, membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhir. Tsummanku ba'da dzalik bil jawami al-kawamil. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, berdoalah kalian setelah membaca zikir dengan doa al-jawami al-kawamil, kata beliau. Al-jawami artinya mencakup segala doa. Doa ini mencakup segala doa. Al-kawamil, doa yang sangat lengkap. Mencakup segala doa dan doa yang sangat lengkap. Wahwa, yaitu apa? Ma'allamahu Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Yaitu doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa doanya? Faqul, yaitu ucapkanlah Allahumma
inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa as'aluka min khairin ma sa'alakum abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al akibatahu rasyada atau rusyda. Ini doa yang disebut oleh Imam Ghazali adalah doa al-jawami', mencakup segala doa, al-kawamil yang lengkap. Kalau kita artikan doa ini sangat bagus. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Aisyah. Allahumma inni, ya Allah, aku meminta kepadamu minal khair, dari kebaikan, kulli, segalanya, ajilihi, baik yang kebaikan yang disegerakan, wa ajilihi, atau kebaikan yang datangnya belakangan. Ajil itu yang cepat. Kalau ajil itu yang tidak cepat, artinya yang akan datang menyusul. Ma'alimtu minhu, baik kebaikan yang aku ketahui, wa malam alam, atau yang tidak aku ketahui. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minasyarr, dari keburukan, kulli, semuanya, ajilihi, baik yang akan datang segera, wa ajili, atau yang akan menyusul. Ma'alimtu minhu, yang aku ketahui, wa malam alam, atau yang tidak aku ketahui. Wa as'alukal jannah, dan aku meminta syurga kepadamu, wa ma yuqarribu ilaiha, dan segala hal yang mendekatkan diriku ilaiha, kepada syurga, min qaulin, baik dari ucapan, wa amalin, atau dari perbuatan, wa niyah, atau dari niat, wa i'tiqad, atau dari keyakinan. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung dari api neraka. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan hal-hal yang mendekatkan diriku ilaiha, kepada neraka, min qaulin, baik dari ucapan, wa amalin, atau dari perbuatan, wa niyatin, atau dari niat, wa i'tiqad, atau dari keyakinan. Wa as'aluka, dan aku meminta kepadamu min khairi, dari kebaikan, ma sa'alaka, yang dipinta, minhu abduka wa nabiyyuka, yang dipinta oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama menambahkan di dalam doa ini, wa ibaduka sholihun, dan yang dipinta oleh hamba-hambamu yang saleh. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, min syarri, dari segala hal yang buruk, masta'adaka, yang diminta perlindungan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah wa ibaduka sholihun, dan hamba-hambamu yang saleh. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin, ya Allah, apa yang telah Engkau tetapkan kepadaku, min amrin, dari segala sesuatu, faj'al akibatahu rasyada, maka jadikanlah selesainya adalah rusyada, kebaikan. Jadi ambil apa? Kalau aku menimpa sesuatu apapun yang telah Engkau tetapkan, maka berikanlah semuanya adalah kebaikan. Ini doa yang sangat bagus, doa yang sangat bagus. Kalau kita ingin, kita buka di kitab Hidayatul Hidayah, atau doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Bisa kita baca setiap habis salat lima waktu. Sumatu bima awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah, atau juga doa, kemudian baca doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada putri tercintanya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, yaitu adalah faqul ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta bi rahmatika astaghith wa min adabika astajir la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata 'ain wa aslih li sya'ni kullah bima aslahta bihi as-salihin. Itu adalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra.
Tumakul kemudian juga baca doa maqalahu Isa, doanya Nabi Isa alaihi salam. Ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Apa doa Nabi Isa? Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku naf'a ma arju wa asbaha al-amru biyadik la biyadi ghairik wa asbahtu murtahinan bi'amali fala faqira afqar minni ilayk wala ghaniyun aghna minka anni Allahumma la tushbit bi aduwi wala tasub bi sadiqi wala taj'al musibati fi dini wala taj'al ad-dunya akbar hammi wala mablagha ilmi wala tusallit alayya bidambi man la yarhamuni. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam, ya. Atau doa-doa yang kita hafal, doa-doa yang kita hafal. Tapi doa yang di situ dari Al-Quran lebih afdal, atau yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu doa yang langsung keluar dari lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau doa-doa yang kita panjatkan yang ini minimal, atau kemarin juga disebutkan bukan artinya habis sholat langsung tegak, tetapi habis sholat farghab, yaitu habis sholat adalah apa? Berdoa dulu, mantap dulu di tempat, jangan langsung tegak, jangan langsung tegak seakan-akan kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Habib Ainul Mukashifin, Abdurrahman Ainul Mukashifin, doa itu sebagai hadiah. Doa habis sholat itu sebagai hadiah. Kalau kita tegak langsung seakan-akan kita ini tidak galak hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini disebutkan yaitu kita habis sholat juga jangan lupa membaca zikir-zikir. Wal aula anta bi sayyidil istighfar, membaca istighfar. Kalau dengan sayyidul istighfar lebih bagus lagi. Apa sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdik wa wa'dika mastata'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Wa ruwiya an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yusbi aw yumsi Allahumma inni asbahtu ushidu hamalat arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka a'taqallahu rub'ahu minan nar. Ini doa bro, zikirnya ada di wirid subuh, wiridul latif ada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdik. Kemudian Allahumma inni asbahtu ushidu wa ushidu hamalat arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidana Muhammadan 'abduka wa rasuluh. Apa faedahnya? Faman qalaha, barang siapa yang membacanya marratain, 2 kali, a'taqallahu nisfahu minan nar. Jadi baca sekali itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan 1/4 tubuhnya dari api neraka. Siapa yang bacanya 2 kali akan dilepaskan setengah tubuhnya dari neraka. Siapa yang baca 3 kali berarti 3/4. Siapa yang membacanya 4 kali berarti seluruh tubuhnya akan dibebaskan dari api neraka. Itu jaminan dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca wiridul latif itu sudah cukup. Kenapa? Karena wiridul latif itu semuanya Imam Haddad ambil dari apa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau Ratibul Haddad tadi yang kita baca, Imam Haddad mengambil sumbernya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tadi Allahumma inni asbahtu dibaca pada pagi dan sore hari. Pada pagi dan sore hari. Makanya Imam Haddad dinamakan apa? Dzikir pagi dan sore. Disebut dengan dzikir pagi dan sore, atau yang kita kenal dengan wiridul latif. Nah, itu sangat sempurna, sangat hebat yang diajarkan oleh para habaib kita, para ulama-ulama kita. Mereka sudah mengumpulkan apa-apa yang kita butuhkan. Tinggal kita mau atau tidak mengambil resep-resep yang telah mereka bagikan kepada kita semua. Jadi
Balik-baliknya bagaimana semangat kita yang kita punya. Semakin banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah, semakin banyak zikir yang kita panjatkan kepada Allah, semakin banyak keuntungan yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bakal rugi orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang kita panjatkan itu kemungkinan dari 3. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa itu seperti yang kita minta. Misalnya kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang kaya. Diinjak oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kaya. Berarti ini apa? Doa sesuai yang kita minta. Kemungkinan yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa tersebut sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tidak dikabulkan oleh Allah sesuai yang kita minta. Misalnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang kaya, tapi tidak dikayukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi doa tadi sebagai apa? Sebagai penolak bala dia. Sebagai penolak bala. Semestinya dia nyampak dari jurang misalnya, nyampak ke sungai Musi. Garo-garo doa tadi dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa tadi sesuai apa yang dia butuhkan. Kemungkinan yang ketiga, doa-doa yang kita panjatkan akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala di akhirat. Sehingga hamba yang banyak berdoa tadi, ya Allah, apa dia ini? Kok banyak yang pahala aku? Perasaan tidak sebanyak ini. Lalu diberitahukan bahwasanya itu adalah doa-doa yang belum dikabulkan di dunia. Doa-doa yang belum dikabulkan di dunia. Sehingga hamba tadi akan bilang, ya Allah, kalau tahu cak ini, biarlah dan kabul ke yang di dunia. Biar jadi apa simpanan di akhirat. Kenapa? Karena saking butuhnya itu pahala di akhirat. Ya, jadi jangan merasa rugi. Berdoa walaupun tidak dikabulkan. Kenapa? Karena tidak bakal rugi. Kalau tidak dikabulkan di dunia, maka akan menjadi simpanan kita di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memanjatkan doa-doa yang telah kita panjatkan dan mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa orang-orang yang kita cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan jasad-jasad kita untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhkan kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai dari hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang belum diberikan hidayah kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anum alayhi waffiqna Allahumma lil khairi wa a'inna alayhi. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا، وتب علينا التوبة تغفر لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع واغلل وجودا منا آتي بكتاب منا بالمصطفى الرسول أعضى بكل سور بالمصطفى الرسول أعضى بكل سور بالمصطفى الرسول أعضى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه أفضل الحب وآله وصحبه إذا جزم بصحبه. والحمد لله بالبدء والتناهي. الفتح للشفاء والداء والأمراض والأسكى والعلم الشريف وذبابة عالية بنت حسان الهبشي، وأخينا الشيخ بن حسان
bin Syihab wa ila Muslim bin Abdurrahman bin Syihab wa Syarif Aziza bin Muslim Haniman wa man awsana bi du'a wa ishfihim shifaan ajlan ala hadhihi min salihah bi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadrati nabiyina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma inna muslimin rabbana muslimin wal hikna bis salihin wa ira qazaya wa la nadimin wa la maqdumin. Allahumma inna nas'aluka taqwa wa al-amal bil a'mal wa arzaqan wa sa'atan la tu'zibna alayhi. Allahumma hamdi bil qulub wa dawaiha wa bil abdan wa iha wa nur al-absar wa diyaiha wa fitrul arwah wa zaiha wa ala alihi wa sallam. Allahumma ya shafi ya muafi ishfini shifaan ajlan wa zmasfi fil jasadi Isna Muhammad wa ali Muhammad wa in yafrudu bidurin wa la kaj wa la lahu wa sallallahu ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita panggil satu jamnya ada? Kita panggil satu jamnya ada. Udah masuk. Banget nih. Sampai